Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik, dan ini adalah Poco X4 Pro atau Poco X4 Pro. Lanjutan dari Poco X3 Pro tahun lalu yang dirilis dengan chipset yang sangat kencang. Tapi tahun ini dia dirilis sama plug dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, kalau dari desain bodinya sih dia ada beda ya di bagian bump kameranya yang mengkotak seperti Mi 11 Ultra. Sisanya sama plug. Bodinya mengkotak, bodi belakang ada kaca, depan juga kaca, stereo speaker, ada infrared, pakai Snapdragon 695, kamera 108 megapiksel, ultrawide ada di 8 megapiksel. Ya, pokoknya handphone ini tuh kalau kalian bandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G, dia tuh plug sama. Nah, cuma hingga sekarang Poco X4 Pro ini tuh nggak masuk di Indonesia. Dan entah masuk atau enggak ya, aku juga kurang tahu. Nah, langsung aja saya tuh penasaran ya ketika memegang Poco X4 Pro ini. Penasaran dari bagian kameranya, karena udah bisa dilihat ya, dari hardware-nya mirip, dari bentuk fisiknya tuh mirip banget kayak handphone yang sama, cuma beda bump kamera aja. Nah, langsung aja saya compare nih kedua kamera dari handphone ini. Buat kalian yang ingin tahu perbandingannya, silahkan simak foto dan video di sini. Oke, ini adalah perekaman kamera belakang dengan main kameranya 108 megapiksel. Seperti ini hasilnya. Kalau dari spesifikasi ini handphone sama persis ya, gak ada beda. Cuma waktu saya lihat di layar sini ya, hasil yang ada ditampilkan previewnya oleh seri Redmi ini bisa terlihat lebih terang dan kelihatan lebih saturated. Kalau si Poco Poco S4 Pro yang nggak masuk di Indonesia ini kayak kelihatan lebih gelap dan warnanya cenderung lebih natural ya, lebih agak pucat gitu. Dan ini adalah perekaman kamera depan dengan Poco X4 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G. Sampai sekarang tuh saya masih kesulitan ya nyebut namanya. Kalau dari layar di sini entah kenapa si seri Poco X4 ini layarnya sering menjadi gelap. Nggak seterang si seri Redmi. Kalau seri Redmi layarnya bisa konsisten terang terus. Kalau di Poco X4 Pro ini bisa kayak terang gelap, bukan gelap ya, tapi redup tepatnya. Seperti ini detail dari kumis-kumis saya, mumpung belum saya cukur nih. Dan ini adalah perekaman kamera ultrawide dari Poco X4 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G. Gila, nyebutin namanya aja panjang bener. Gak bisa ganti kamera ya di sini ya. Jadi harus satu-satu. Nah, sekarang kebalikan nih, yang terang layarnya si Poco, yang meredup. Nah, nggak tahu deh, ini kedua handphone aneh ini. Kalau dari layar sini bisa terang redup gitu. Kalau aku noleh ke sebelah kanan yang redup Poco X4. Kalau noleh ke sebelah kiri redup semua sekarang, nggak tahu deh. Nggak ada tolak ukurnya gitu.
Dan seperti ini kamera belakangnya dengan ultra wide. Ini saya bawa jalan aja dan kestabilannya seperti ini. Silahkan dinilai hasilnya ya sama teman-teman ya. Monggo. Di sini saya cuma ngerekam doang, ngebantu nunjukin aja sih. Dan ini kestabilan dari kamera utama. Kalau ini handphone kan kedua-duanya Snapdragon 695 ya. Di sini kelihatan mirip banget hasilnya. Cuma nanti kita compare aja di komputer. Cuma kayaknya kok nggak tahu nih perasaan saya sendiri atau enggak. Kayaknya kok lebih stabil dari seri Redmi nih daripada si Poco. Tapi nggak tahu nanti di komputer bakal lebih stabil yang mana. Dan seperti ini perekaman dengan dual kameranya. Di sini kelihatan kalau entah kenapa ya, dari tadi yang saya rasain itu di Poco X4 Pro ini dia kayak layarnya sering meredup sendiri waktu saya buat record. Terus warnanya juga kelihatan lebih natural sih. Kalau si Redmi ini kayak kelihatan sangat-sangat saturated. Cuma nanti di preview aja di komputer. Kalau di preview seperti ini yang seri Poco entah kenapa kok kelihatan patah-patah banget ya. Nah, di sana ya kelihatan ya kalau foto dan videonya itu juga plek-keteplek sama persis, gak ada beda. Dari resolusi, dari kualitas, dari color science, ini bisa dibilang handphone yang sama. Cuma tadi di pengujian tadi saya tuh sering bilang ya kalau waktu aku preview tadi di layar, hasil dari Poco X4 Pro ini warnanya kelihatan kurang vivid, kayak kurang saturasi gitu loh, kayak kurang nendang gitu, lebih nendang di Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, tapi setelah saya jejerin di layar komputer, ternyata sama persis, gak ada beda. Akhirnya saya coba nih nge-comparein dua layar dari handphone ini yang sudah pakai AMOLED 120Hz. Dan ketika saya compare hasil videonya di layar kedua handphone ini, ternyata untuk seri Poco entah kenapa ini warnanya kayak kurang saturasi sih. Padahal di kedua handphone itu sama-sama pakai settingan pabrik, enggak diotak-atik. Tapi aku tegaskan di sini, ini adalah barang dari global ya, bukan barang dari Indo resmi. Yang Indo resminya nggak tahu bakal masuk atau enggak. Jadi disclaimer aja, ketika handphone ini misalkan jadi masuk di Indonesia, belum tentu apa yang saya review ini akan ter-apply di versi Indonesianya nanti. Nah, tapi kali ini saya akan bahas tentang perbandingannya dengan barang Poco X4 Pro ini ya, yang versi global. Di sini saya cuma pinjem sih, punya teman yang kebetulan dia beli Poco X4 Pro. Nah, dari hasil foto dan video mirip banget, dari body juga mirip banget, dari hardware juga mirip banget. Cuma tadi dari layar yang berbeda. Nah, bagaimana dengan performa? Untuk Poco X4 Pro yang saya pegang ini adalah varian terendahnya ada di 6/128. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ini adalah varian tertinggi yaitu 8/128. Jadi secara RAM di perbandingan kali ini Poco X4 Pro ini akan lebih rendah 2 GB. Nah, ketika saya tes hasil AnTuTu benchmarknya, ini bisa kelihatan ya, angkanya deket sih, tapi masih di bawah Redmi Note 11 Pro 5G. Dan itu wajar karena RAM-nya memang kecil. Dan untuk pengujian gamenya, saya belum sempat menguji ya, karena cuma bentar aja makainya Poco X4 Pro ini. Cuma, sepengalaman saya ketika memakai handphone ini sebentar untuk foto-foto dan video, saya merasakan ada lag-lag dan kurang smooth aja gitu jika dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, jadi segitu aja sih cerita tentang Poco X4 Pro yang enggak atau tidak masuk di Indonesia ini. Nah, buat teman-teman silahkan tulis di komentar nih, kira-kira misalkan Poco X4 Pro nyusul nih bulan ini atau bulan depan, kira-kira kalian masih tertarik gak sih dengan handphone ini? Jadi segitu aja videonya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!